Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Semoga berkat kasih karunia Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Allah Bapa kami yang baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, berkat-berkat yang baru, kesehatan dan sukacita yang daripadamu Tuhan. Yalah Bapa, kami datang di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami memberi hati kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam terang dalam jalan kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, hati kami sudah siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan dengan tema Ku percaya janji-Mu. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah kita sungguh baik dan kasih setianya tidak berkesudahan. Kuasanya sangat dahsyat, luar biasa dan tak terbatas. Dialah Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, memampukan bangsa Israel melintasi sungai Yordan, dan yang memberikan tanah Kanaan. Allah yang bangsa Israel sembah adalah Allah yang sama juga kita percayai dan akan terus menyertai, mendahului setiap jalan kita dan memberkati kita. Setiap janji Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan terus bekerja dan menggenapinya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Apapun kesulitan, tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan takut, bimbang dan tawar hati. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berserah dan percaya Tuhan pasti akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Persoalan apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, penyakit yang tidak sembuh-sembuh dan sangat mengkhawatirkan, vonis dokter yang menakutkan, persoalan rumah tangga, masalah keturunan, keuangan, jodoh, studi, pekerjaan, dan usaha. Percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari itu semua dan nama Yesus berkuasa atas segala persoalan kita dan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Saudara tidak pernah tahu cara dan jalan Tuhan untuk menolong kita dan mengubah keadaan kita. Pikiran kita terlalu kecil untuk mengerti rencana dan jalan-jalan Allah. Tetapi sesuatu yang pasti adalah bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita sangat mungkin bagi Allah. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mari jangan batasi pekerjaan Allah dengan jangkauan pikiran kita, tetapi berserah, percaya dan beriman padanya. Imani dan amini setiap janji Tuhan. Pastikan hidup saudara manis di hadapannya dan berada dalam zona hadirat Tuhan. Orang-orang yang berada dalam zona hadirat Tuhan, hidupnya akan sangat berbeda, mendapat pengecualian, sekalipun dalam menghadapi masalah dan dalam tekanan tidak akan menjadi lesu dan tenggelam. Mazmur 91 ayat 7-9. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah tempat perteduhanmu. Orang yang bersandar dan menaruh harapannya pada Tuhan akan selalu mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja lawali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari saudara tetap fokus pada Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab saudara, pegang janji Allah dan imani serta bersyukurlah dalam segala hal, sebab hanya di dalam Dia ada kemenangan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kekuatan kami. Engkau lebih besar dari setiap persoalan kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh keberhasilan. Mari berkatilah kehidupan kami. Beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguatkan kami. Kasihani kami yang berdosa ini Tuhan, ampuni kami supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu, sehingga hidup kami diubahkan. Kami yang berkekurangan Tuhan cukupkan, kami yang letih lesu Tuhan beri kelegaan, beri kekuatan baru. Kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan bagi kami. Dan yang dalam duka Tuhan beri penghiburan. Engkau Allah kami, yang kami sembah, kami puji. Engkau yang layak menerimanya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah rancangan-Mu, rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami terus untuk mengerti rencana-Mu Tuhan. Supaya kami terus boleh ada dalam zona hadirat-Mu. Dan kami layak menerima berkat-berkat-Mu yang akan terus tercurah dan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.